Selamat sore Sobat Multimedia. Di sore yang sangat cerah ini kita sedang di Jembatan Ngujang 2 nih sob. Kenapa sih Jembatan Ngujang 2 ini disebut atau dinamakan Jembatan Ngujang 2? Padahal jembatan ini tidak berada di desa Ngujang atau dusun Ngujang seperti Ngujang 1, yang tepat berada di dusun Ngujang. Jika kalian ada yang tahu, coba deh bantu tulis di kolom komentar mengapa namanya Ngujang 2. Kenapa nggak dinamakan Jembatan Pungkur? Ya, karena jembatan ini menghubungkan dua desa sob, yaitu Desa Pucung Lor dan Desa Bukur. Hehehe. Jembatan Ngujang 2 ini memiliki panjang 220 meter sob, membentang selebar Sungai Brantas yang memisahkan dua desa, yaitu Desa Bukur dan Desa Pucung Lor. Sebelum adanya jembatan ini sob, masyarakat Tulungagung harus memutar melewati Jembatan Ngujang 1. Atau jika hanya dengan kendaraan kecil seperti sepeda motor atau mobil pribadi, masyarakat Tulungagung lebih memilih menaiki perahu penyeberangan yang sebelum jembatan ini terbangun. Dengan asumsi biaya 2.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Sebenarnya truk pun juga bisa sob untuk nyebrang melewati perahu ini. Namun ya ngeri-ngeri gimana gitulah sob. Karena banyak sekali kejadian mulai dari mobil yang terpleset lalu hilang, dan juga anak-anak yang bermain di sungai dan hanyut oleh derasnya Sungai Brantas ini. Nah, dengan adanya Jembatan Ngujang 2 ini, masyarakat semakin senang karena selain menjadi aman jika ingin menyeberang, kendaraan angkutan juga semakin pendek jalur yang ditempuh dari kota Tulungagung Selatan ke Tulungagung Utara, utamanya yang bagian timur ya. Jembatan yang diresmikan langsung oleh Presiden ke-7 kita Bapak Joko Widodo ini sangat mendapat apresiasi besar dari masyarakat. Karena masyarakat merasa Jembatan Ngujang 2 ini sangat membantu bila mana Ngujang 1 mengalami kemacetan di hari raya. Tidak hanya kemacetan saja atau soal transportasi. Masyarakat mengapresiasi Jembatan Ngujang 2 ini sob. Dengan adanya Jembatan Ngujang 2 ini, ekonomi masyarakat sekitar juga ikut bangkit. Terbukti sepanjang jalur Jembatan Ngujang 2 ini sudah berjajar warung-warung, kafe outdoor, juga banyak jajanan khas kota Tulungagung yang penjualnya adalah masyarakat sekitar Desa Bukur dan Desa Pucung Lor. Nah, wajibnya bagi kalian nih sob, jalan-jalan di jalur Jembatan Ngujang 2 ini ketika pagi hari mencari sarapan atau sore hari untuk nongkrong di Jembatan Ngujang 2. Oke sob, mungkin cukup itu dulu informasi yang dapat kita sampaikan. Bila mana Sobat Multimedia memiliki informasi yang lebih lengkap lagi tentang Jembatan Ngujang 2, bantu kami untuk menyempurnakan informasi ya sob, dengan cara tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa share dan komentar di video ini agar informasi yang kita sampaikan lebih sempurna lagi sob. Bersama Multimedia, melihat Tulungagung lebih dekat.